guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Kali ini saya akan melakukan scanning di motor saya dengan menggunakan alat Yamaha Diagnosis Tool dari Ecotech. Ini kebenaran kan, kemarin sempat dapat kode error di motor saya yang udah saya bikin tutorial juga sebelumnya. Ada error 61, terus sambungan dari open looper juga pernah kelepas sehingga menimbulkan error 24, dan ada lagi error-error lainnya. Tapi untuk lebih jelasnya, kita scanning aja ada error apa aja sih yang telah terjadi di motor saya. Dan sekali lagi saya tegaskan di sini, kode error bukan berarti kualitas motor ini jelek ya. Karena kalau yang hater produk Yamaha itu pasti bilangnya, ini kebanyakan error, motor ini jelek. Justru dengan kode error tersebut kita malah bisa lebih enak mendeteksi kerusakan apa yang terjadi di motor kita. Karena kerusakan sekecil apapun bisa dideteksi oleh kode error tersebut. Daripada motor lu mati, gak ketahuan kode errornya berapa, bakal nyusahin. Oke guys, kita langsung aja nih. Ini alatnya udah kepasang ya, yang Ecotech. Saya nggak punya yang Yamaha ya, yang via komputer karena harganya mahal banget. Jadi mampunya beli yang Ecotech aja, harganya pun murah. Oke, tinggal kita start engine. Kita engine on. Nah, ini udah on. Nih guys. Nih untuk setelan TPS-nya di motor saya di angka 25. Sewajarnya sih berada di angka 16 atau 18 ya. Tapi karena udah remeran TB saya, jadi TPS-nya nilainya lebih besar ya. Justru dengan nilainya lebih besar ini, bukaan awalnya lebih enak ya. Kenapa? Karena pada saat motor idle, nilai TPS-nya udah dikasih 25. Otomatis dari sensor max atau sensor TPS ini akan menginstruksikan ECU, kemudian memerintahkan lagi injektor menyemburkan bahan bakar lebih banyak daripada dengan settingan TPS yang standar. Terus IAPS, Intake Air Pressure Sensor, dia ada di angka 24. IATS 20 derajat Celcius. Ini adalah sensor temperatur. Ini sebenarnya nggak penting ya, karena unitnya pun di strip. Kita langsung aja ya guys ke pengecekan errornya. Kemarin itu kan saya praktekin cara penanganan error 61 di Yamaha Aerox saya. Kemungkinan besar si kode errornya atau history errornya masih tersimpan di ECU. Makanya kita harus clear si malfunction code-nya. Ini tinggal kita langsung aja cek malfunction display. Nah, dia muncul ya, 61 errornya. Ini nampaknya nggak ada error yang lain ya yang terjadi di motor saya. Saya kirain bakal ada error 24 karena si soket open looper itu terlepas dan biasa itu menimbulkan error 24. Atau error 39 yang kemarin saya udah pernah bahas juga ya, permasalahan di injektor. Ternyata yang ada di history ECU saya sebenarnya kalau nggak dihapus pun nggak masalah ya, karena ini hanya berupa history error yang tersimpan di ECU kita. Cuman masalahnya kalau misalnya kita contoh deh, kayak kemarin kena error 61. Terus kita cek ternyata kabelnya yang copot. Kabel soket ISC-nya copot. Kita pasangin lagi, kode error 61 hilang kan? Itu kalau kita nanganin sendiri. Begitu kita iseng main ke bengkel atau servis di bengkel, terus sama mekaniknya di scan, tiba-tiba ada history errornya. History error kayak contoh nih 61. Otomatis si mekanik langsung bilang, "Bang, ini motornya bermasalah bla 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 bla."
Dan ini harus dicek ini, ganti ini. Nah, kalau kita sendiri nggak tahu, atau pada saat motor kita itu di bawah servisnya sama keluarga kita yang lain, ya kemungkinan besar ya, bukan saya menjelekkan si mekanik. Kemungkinan besar ikutin aja maunya mekanik, padahal hanya history errornya aja. Apalagi kalau history errornya banyak banget. Itu bisa diakal-akalin. Kenapa saya bilang seperti ini? Ini berbagai pengalaman aja. Pengalaman saya pribadi, waktu masih pakai Yamaha X-Ride. Karena saya nggak punya alatnya, karena saya masih belum tahu ilmunya, awal-awal punya X-Ride. Terus kena error dan nggak dihapus historinya, maka mekaniknya langsung bilang, ini error ini harus ganti throttle body 1 set. Karena kalau nggak ganti throttle body, ini motor nggak bakal bener. Padahal itu masalahnya setelan ISC atau langsam ISC terlalu besar. Saya bilang nggak mau ganti, itu masih bisa dibenerin. Coba reset aja ISC-nya. Mekaniknya tetap bilang ini nggak bisa di reset, harus ganti throttle body karena kalau enggak pasti error lagi. Tapi tetap waktu itu saya berargumen, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibenerin aja. Cuman minta di reset doang. Ya udah mekaniknya ya udah reset, akhirnya errornya memang hilang, dia hapus dan nggak ada masalah di motor saya. Tapi itu kejadian udah lama banget ya, sekitar tahun 2014 lah. Nah, dari pengalaman itu saya akhirnya beli alat ini ya untuk scan sendiri, mendeteksi masalah, tentunya memberi solusi untuk kalian semua. Oke guys, ini udah ketemu ya errornya 61, tinggal kita clear aja ya. Tadi saya hanya berbagi pengalaman aja ya sama kalian. Nah, errornya cuman ketemu 1. Biasanya kalau errornya banyak, dia di sini banyak juga ya. Di sini nggak bakal lebih dari 1 errornya. Oke, tinggal kita action. Terus kita cek lagi. Dia udah kosong. Earphone voltnya juga kita cek, dia kosong ya. Bagaimana dengan ISC FID-nya? Nah, dia juga kosong. Nih, kalau keadaan ISC-nya nggak normal, biasanya ISC ininya nih, angkanya, dia value-nya 1 atau 2. Maka kita harus clear ISC correction value. Cuman kenapa tadi di awal video saya nggak klik, ini softwarenya agak error ya. Kalau diklik langsung ISC FID-nya, yang ini, saya klik, dia keluar kodenya 210 atau 201, dia ngaco. Ini karena mungkin aplikasinya dari Yediag belum di-update. Ini sering ngaco, makanya nggak saya klik duluan, mendingan langsung di-clear aja, biar nggak error di aplikasinya. Dan kalau kita clear juga dia nggak masalah sih. Correctionnya ada 1, tinggal kita action aja biar 0 juga. Oke, kalau gini udah kosong semua ya. Semua error-error udah terhapus. Jadi gitu ya guys, enaknya kalau kita punya alat ini nih, Yediag, walaupun harganya murah ya, dan gak sedetail punyanya Yamaha yang asli ya, karena kan punya yang Yamaha asli via PC atau laptop itu harganya lumayan mahal banget ya, lebih dari 3.500.000. Saya nggak kebeli, jadi beli yang produk lokal, walaupun tampilan segini, tapi ya lumayan lah. Kalau dari punya Yamaha kan tampilannya beda banget ya untuk scanningnya, lebih banyak fitur-fiturnya. Pengen sih saya beli, cuman kalau buat pemakaian sendiri nggak worth it banget ya. Dengan harga yang lumayan mahal, pakai sendiri rasanya rugi banget. Hanya untuk sekedar scan ECU aja. Oke deh guys, segitu dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.